Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Alawiyah Jofri, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis dialami oleh manusia. Ada beberapa teori perkembangan, yaitu teori kognitif yang pertama. Teori kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup pada tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikolog perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan, dan teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti tidak seperti teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Dalam teori kognitif ini terdapat tahap perkembangan kognitif, di antaranya yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif terjadi melalui proses yang saling berhubungan, di antaranya A. Organisasi. Di dalam kognitif, organisasi memiliki kecenderungan untuk membuat struktur kognitif menjadi semakin kompleks. Struktur-struktur tersebut disebut sebagai skema. B. Adaptasi merupakan cara anak untuk memperlakukan informasi baru dengan mempertimbangkan apa yang telah mereka ketahui. Ada 3 langkah adaptasi, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Setelah kita membahas tentang teori kognitif, sekarang kita masuk ke teori psikososial. Teori psikososial ini adalah salah satu teori terbaik dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud percaya bahwa kepribadian berkembang dalam tingkatan. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan yang sadar kita kembangkan melalui interaksi sosial. Dalam teori ini terdapat tahap perkembangan psikososial, di antaranya yang pertama, tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan. Yang kedua, tahap otonomi dan perasaan malu serta ragu-ragu. Yang ketiga, tahap prakarsa dan rasa bersalah. Yang keempat, tahap kerajinan dan rasa rendah diri. Yang kelima, tahap identitas dan kekacauan identitas. Yang keenam, tahap keintiman dan isolasi. Yang ketujuh, tahap generativitas dan stagnasi. Dan yang kedelapan, tahap integritas dan keputusasaan. Jadi, model pembelajaran akan digunakan dalam mengajar pada tahap ini. Hendaknya guru dapat memotivasi siswanya agar melalui fase ini dengan baik, sehingga siswa tidak merasa rendah diri akan kekurangannya. Selanjutnya, teori psikoanalitik. Psikoanalitik adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia. Aliran psikoanalitik terdiri dari 2 variasi, yaitu personal dan interpersonal. Bagaimana kepribadian mempengaruhi belajar dan perilaku. Aliran personal dari teori psikoanalitik adalah tradisi Sigmund Freud yang berpendapat bahwa orang bertindak atas dasar motif yang tak disadarinya maupun atas dasar pikiran, perasaan, dan kecenderungan yang disadari dan sebagian tidak disadari. Selanjutnya kita akan masuk di teori moral.
Teori perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Perkembangan moral merupakan proses perkembangan kepribadian siswa selaku anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain, sebab perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Tahap perkembangan pada teori moral ini adalah terdapat 3 tingkat, diantaranya tingkat 1. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral, dan dikendalikan oleh imbalan serta hukuman eksternal. Yang kedua, tingkat 2 adalah suatu tingkat internalisasi individual menengah di mana seseorang tersebut menaati standar-standar tertentu tetapi tidak mereka menaati standar-standar orang lain. C. Tingkat 3. Suatu pemikiran tingkat tinggi di mana moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori behavior. Teori behavior adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Geck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar dan berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Namun, ada beberapa alasan mengapa Skinner tidak sependapat dengan Gunther, yaitu yang pertama, pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. Yang kedua, dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi menjadi bagian dari jiwa si terhukum bila hukuman berlangsung lama. Yang ketiga, hukuman yang mendorong si terhukum untuk mencari cara lain meskipun salah dan buruk agar ia terbebas dari hukuman. Teori perkembangan behavior dalam kegiatan pembelajaran. Semua tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Baik, teman-teman, itulah sedikit penjelasan mengenai teori perkembangan dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Kritik dan saran saya perlukan untuk menambah agar bagaimana video pembelajaran ini tetap lebih baik jika ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.